Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita kembali melanjutkan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pembiayaan agribisnis. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang konsep modal di dalam agribisnis. Bagian ini tentu akan memberikan gambaran umum tentang agribisnis sebagai sektor yang sangat berperan penting dalam ekonomi kita. Sebab modal merupakan aspek yang krusial untuk mendukung aktivitas agribisnis, seperti pembelian benih, pembangunan infrastruktur, hingga pemasaran hasil panen. Namun tentu sektor ini menghadapi berbagai tantangan, ya, termasuk faktor risiko, ya, cuaca, dan termasuk fluktuasi harga. Konsep modal dalam agribisnis itu terbagi atas tiga, ya, secara garis besar. Yang pertama ada namanya modal tetap, yaitu modal yang digunakan untuk membeli aset, ya, baik itu aset jangka panjang, ya, maupun aset jangka pendek. Aset jangka panjang di sini seperti traktor, ya, irigasi, dan termasuk gudang dan peralatan-peralatan lain yang bersifat tidak liquid, ya, tetapi sangat mendukung produktivitas. Kemudian ada modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk kegiatan harian, ya, seperti pembelian pupuk, ya, untuk membayar buruh dan biaya distribusi. Nah, modal kerja ini harus selalu tersedia untuk menjaga kelancaran dari operasional agribisnis yang kita kelola. Kemudian ada, ya, konsep modal berikut, ada modal manusia, ya. Manusia sebagai modal kita itu harus memiliki keterampilan, ya, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan. Kemudian tentu, ya, ada pengalaman, ya, dan termasuk memiliki pengetahuan, ya, yang dimiliki misalnya oleh petani atau para pengelola agribisnis yang menentukan efisiensi, ya, dan inovasi dalam agribisnis. Kemudian sumber modal dalam agribisnis ada namanya modal internal, yaitu dana yang berasal mungkin dari usaha sendiri, ya, seperti tabungan atau keuntungan sebelumnya, cuma biasanya memang terbatas, ya, tetapi tentu keuntungannya karena dia tidak memiliki beban bunga yang harus dibayar misalnya setiap bulan. Kemudian sumber modal dalam agribisnis yang kedua adalah modal eksternal, ya, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari luar. Nah, ini bisa diperoleh melalui bank
ya, dengan menawarkan, ya, bank itu kan selalu menawarkan pinjaman, ya. Tentu di sini ada, ya, konsekuensinya. Biasanya kalau kita meminjam atau mengambil modal yang besar, tentu juga suku bunganya juga biasanya agak besar. Kemudian sumber eksternal, modal eksternal yang lain adalah koperasi. Ini merupakan salah satu alternatif terutama untuk para pelaku agribisnis yang masih skala kecil, ya. Tentu, ya, kalau misalnya kecil, tentu modal juga yang diminta itu juga kecil, ya, sehingga kewajibannya juga itu biasanya juga agak rendah. Kemudian ada modal eksternal yang berasal dari hibah, ya. Hibah yaitu dana bantuan tanpa kewajiban pengembalian dari, ya, baik dari pemerintah atau dari donor internasional. Kemudian ada namanya crowdfunding, yaitu inovasi modern untuk menarik modal dari masyarakat, biasanya, ya, melalui platform digital. Kemudian instrumen dari, ya, instrumen agribisnis, pembiayaan agribisnis biasanya ada berupa kredit agribisnis, ya, yaitu program seperti kredit usaha rakyat atau KUR yang biasanya disubsidi, ya, dari pemerintah untuk pelaku agribisnis kecil atau petani kecil. Kemudian ada pembiayaan mikro, ya. Nah, ini sesuai untuk usaha kecil di pedesaan, ya, melalui koperasi atau lembaga mikrofinansial. Kemudian ada pembiayaan syariah, ya. Jadi pembiayaan syariah ini merupakan alternatif pembiayaan yang berbasis Islam yang lebih etis, ya, seperti bagi hasil atau musyarakah. Kemudian ada instrumen pembiayaan agribisnis berupa kemitraan, yang merupakan kemitraan ini merupakan kolaborasi dengan perusahaan besar untuk pendanaan, ya, bersama dengan, ya, biasanya, ya, dengan keuntungan yang berbagi. Kemudian ada tantangan dan risiko dalam pembiayaan agribisnis. Tantangan atau risiko yang biasa dihadapi dalam pembiayaan agribisnis adalah risiko cuaca, ya, risiko cuaca yang berakibat misalnya gagalnya panen, ya, karena akibat kekeringan atau banjir, ya, yang mengancam pengambilan pinjaman kita. Jadi risiko cuaca ini tentu akan berpengaruh dan bisa mengancam, ya, pengembalian dana pinjaman dari bank atau dari donor lain. Kemudian tantangan yang lain dalam pembiayaan agribisnis karena ada fluktuasi harga, ya, jadi harga komoditas yang tidak stabil itu dapat menyebabkan kerugian, sehingga tentu untuk pembiayaan dalam agribisnis itu bisa terganggu. Kemudian akses terbatas, ya, jadi banyak petani kecil atau pelaku agribisnis kecil yang cukup kesulitan dalam menjangkau lembaga keuangan yang formal, ya. Jadi banyak petani kecil atau pelaku agribisnis kecil yang kesulitan, ya, untuk melakukan atau mendapatkan akses
terhadap lembaga keuangan formal ya, seperti perbankan ya. Nah itu tentu ini ya, kalau pemerintah memang konseng untuk mengembangkan agribisnis lokal petani-petani kita, maka tentu akses ini harus dibuka. Tidak boleh selama ini terbatas ya. Dan cenderung yang banyak menikmati akses pembiayaan itu adalah yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Sementara pembiayaan terhadap agribisnis itu biasanya agak terbatas. Padahal kita semua paham dan tahu bahwa sektor agribisnis ini, terutama dalam subsektor budidaya, adalah merupakan subsektor yang sangat mendukung keberlanjutan dari pangan nasional kita. Jadi dia sangat berpengaruh terhadap swasembada pangan, berpengaruh terhadap keamanan pangan kita. Oleh karena itu, ya ini harus disadari oleh para pengambil kebijakan ya, agar akses itu dibuka sebebas-bebasnya kepada pelaku agribisnis ya, terutama para petani atau pedagang kecil yang bergerak dalam agribisnis. Kemudian tantangan dan risiko pembiayaan dalam agribisnis yang lain yaitu karena adanya beban bunga ya. Jadi suku bunga yang tinggi itu sering menjadikan penghalang bagi para pelaku agribisnis kecil atau para petani kecil. Nah itu ya, menyangkut tentang tantangan dan risiko. Lalu bagaimana strategi peningkatan akses modal? Yang pertama, tentu kita harus membangun infrastruktur keuangan ya, yaitu membangun bank khusus untuk pertanian, atau juga barangkali memperkuat koperasi lokal ya. Jadi memang sudah waktunya ini pemerintah berpikir membuat infrastruktur khusus untuk agribisnis atau pertanian ya. Yang kedua, strategi peningkatan akses modal itu dapat dilakukan melalui digitalisasi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan akses yang lebih luas melalui aplikasi keuangan, sehingga lebih mudah diakses oleh para petani di mana saja sampai ke pelosok-pelosok. Dan kemudian strategi berikut yang tidak kalah pentingnya adalah literasi keuangan. Jadi seharusnya ada edukasi bagi petani tentang manajemen keuangan untuk memaksimalkan modal yang tersedia. Jadi harus ada banyak latihan-latihan menyangkut tentang manajemen keuangan. Ya, biasanya ini yang menjadi satu titik kelemahan dari para petani dari sektor manajemen keuangan. Kemudian diperkuat kemitraan ya. Jadi strategi peningkatan akses modal yang keempat adalah memperkuat kemitraan ya. Jadi adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga donor untuk memberikan dukungan moral yang terjangkau. Nah, ada beberapa studi kasus ya, atau contoh nyata tentang keberhasilan pembiayaan agribisnis. Nah, misalnya KUR pertanian ya. Jadi program pemerintah Indonesia ini mendukung petani kecil. Kemudian ada vintage agribisnis.
yaitu platform digital ya, seperti crowd yang menghubungkan petani dengan investor. Kemudian ada kemitraan perusahaan ya, jadi membuat kemitraan dengan perusahaan ya, seperti melakukan kerjasama dengan petani kelapa sawit ya, dengan perusahaan yang besar untuk pengadaan modal dan pasar. Nah, 3 kasus ini tentu bisa menjadi salah satu ya yang bisa diakses oleh para pelaku agribisnis ya. Apa kesimpulan Anda sekalian yang bisa kita petik ya dalam kuliah yang singkat ini? Bahwa pada kuliah ini itu menekankan bahwa pembiayaan agribisnis itu harus inovatif ya, tentu untuk mengatasi tantangannya dalam sektor pertanian. Kemudian diharapkan ada sinergi ya, perlu ada sinergi antara berbagai pihak ya untuk menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif dan digital ya, dan berkelanjutan. Saya kira Anda sekalian, inilah kuliah singkat kita tentang modal dalam sektor pertanian atau agribisnis. Semoga kuliah yang singkat ini bermanfaat ya. Jangan lupa kembali seperti biasa dicatat. Kemudian catatannya di-upload di grup WA untuk menjadi bahan pertimbangan kehadiran atau absen dalam setiap kuliah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.